Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih-solihah, semangat pagi menjelang siang ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Jangan lupa terapkan pola hidup sehat dan selalu memantau kesehatan ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, muatan bahasa Indonesia tentang sumber energi. Sudah siap ya? Yuk kita simak pembelajarannya. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Nah, anak-anak, apa sih itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Bagaimana energi itu diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain tentang energi ya. Untuk itu, mari kita pelajari bersama tentang sumber energi. Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi anak-anak. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Ada sumber energi yang dapat diperbarui dan ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, kita akan belajar tentang matahari sebagai sumber energi terbesar. Pada teks di bawah ini, semua benda menghasilkan energi itu disebut sumber energi. Jadi benda apapun yang menghasilkan energi akan menghasilkan energi disebut sumber energi, ya. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi juga anak-anak. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan pun menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar nomor 1 di bumi anak-anak ya. Jadi matahari itu sumber kehidupan di bumi. Tanpa matahari kita tidak bisa hidup ya. Nah, tadi Ustazah sudah menyebutkan bahwa tanpa matahari tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya, disebut PLTS. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten mana? Ya, di Karangasem, Bali. Ya, jadi sumber pembangkit tenaga listrik tenaga surya, maksud Ustazah, pembangkit listrik tenaga surya paling besar di Indonesia berada di Bali. Baik, pada pembelajaran 1 kita akan belajar tentang menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Caranya yaitu membaca secara cermat. Kamu dapat menandai bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf. Setelah menemukan informasi pada setiap paragraf, kita dapat merangkainya menjadi satu paragraf baru. Coba kita simak ya, menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya di bawah ini. Ada energi matahari judulnya. Setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Jadi, apa informasi yang terdapat dalam teks tersebut anak-anak? Ya, matahari merupakan pusat tata surya.
Yuk simak teks yang lainnya. Kamu bisa ya. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Setiap melakukan kegiatan, kita memerlukan energi. Energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Setiap benda yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Sumber energi terbesar yang digunakan manusia adalah matahari. Adalah sumber energi panas dan cahaya. Informasi yang terdapat dalam teks tersebut adalah matahari merupakan sumber energi terbesar yang digunakan oleh manusia. Pada tadi sudah disebutkan ya, energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Sama seperti kamu sebelum melakukan kegiatan pasti kalian melakukan pengisian energi. Apa itu energi kalian? Ya, sarapan ya, makan. Itu termasuk energi buat manusia ya. Jadi salah satu sumber energi manusia adalah makan. Oke, kita akan mengidentifikasi kata-kata dari teks tentang sumber energi. Setiap informasi dalam teks memiliki kata-kata khusus. Kata-kata khusus merupakan kata-kata yang berkaitan erat dengan tema teks. Untuk mengidentifikasi kata-kata khusus dalam teks, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, tandai kata-kata yang berkaitan dengan tema. Oke, bisa dipahami? Kita coba ya. Nah, ini ada berikut contoh-contoh kata khusus atau kosakata tentang sumber energi. Ada angin, ada listrik, ada energi. Apa itu angin? Angin dapat menjadi sumber energi listrik. Apa itu listrik? Listrik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Energi, tubuh kita membutuhkan energi untuk bergerak. Nah, itu ya salah satu contoh kata-kata tentang sumber energi. Kamu bisa kan mencari yang lainnya? Nah, selanjutnya kita akan menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Langkah-langkah untuk mendapatkan informasi dari tulisan, kamu harus satu, membacanya dengan cermat. Kedua, mencatat informasi penting. Ketiga, merangkai dan menyimpulkan informasi tersebut. Bisa kan? Mudah kan? Nah, ini ada percakapan ya tentang Adi dan ibunya. Mengapa gas di dalam tabung bisa kosong? Karena apa? Untuk memati kompor agar bisa menyala itu harus menggunakan gas. Gas merupakan sumber energi dari kompor ya, merupakan yang berasal dari fosil. Energi fosil berasal dari jasad dan sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Energi fosil terbentuk melalui proses yang sangat lama dan terjadi di dalam bumi, maksud Ustazah ya. Salah satu informasi berdasarkan teks tersebut adalah Ustazah sudah menemukan, yaitu gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Seperti itu ya anak-anak ya contohnya. Mudah kan? Nah, kemudian kita akan menyajikan informasi tentang sumber energi dalam bentuk rangkuman. Nah, informasi dari teks tersebut dapat kita temukan dengan cara membuat pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Pertanyaan yang dibuat menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan dan informasi yang didapat dari teks digunakan untuk membuat ringkasan. Mudah sekali ini ya. Jadi, menyajikan informasi sumber energi dalam bentuk rangkum berarti kita merangkum dari teks tadi hanya yang penting-penting saja. Oke. Nah, selesai sudah pembelajaran tema 1 tentang sumber energi. Sekarang tugasmu ada 5 pertanyaan. Silahkan kamu kerjakan, tidak usah dikumpulkan ya untuk belajar kamu. Ya, silahkan kalian kerjakan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.